Apa senjata bisa mendamaikan? Iya, Sukomulyo ini kebetulan kan dibawa dari Sultan Trenggono oleh Hatib Dayan. Itu pada tanggal 24 September akan terjadi peperangan. Nah, pada saat diacungkan pusaka Sukomulyo itu bukannya terjadi peperangan, malah perdamaian. Apakah pada saat itu Belanda gentar dengan semangat jihad Islam Pangeran Antasari ini? Oh, sangat gentar sekali. Pemirsa, Banjarmasin adalah potret salah satu kota di Indonesia yang memiliki tradisi Islam kental. Masyarakatnya dikenal religius dan taat dalam menjalankan setiap perintah agama. Tengok saja, hampir di setiap pelosok kota dapat dijumpai bangunan masjid, musola, atau bangunan lain yang bernuansa Islami. Hal ini memang tak lepas dari sejarah kota bunga tentang kiprah panjang dinasti kesultanan. Sebelum abad ke-14, kerajaan Banjar belum mengenal Islam, hingga datanglah utusan Demak yang mengislamkan Sultan Suryansyah. Kepemimpinan Sultan yang berdasar Islam pun diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Tak heran apabila ajaran-ajaran Islam telah mengakar pada kehidupan sosial dan budaya masyarakat hingga saat ini. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada, saya pertama ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mister Tukul jalan-jalan, saya bersama Niki dia. Sekarang saya berada di daerah Banjarmasin, The River City, kota seribu sungai, tepatnya di dermaga Pasar Baru. Kita mau naik perahu, mau nyusuri indahnya sungai di Banjarmasin. Pemirsa, saya akan mengeksplor Banjarmasin yang sangat indah, sangat ramah orang-orangnya, dan sangat religi umatnya yang ada di sini. Tapi Mas, walaupun mendung tetap semangat puasanya kan? Mendung bukan mendung di dalam pikiran kita, tapi mendung untuk bikin adem dan nyaman kita semua. Oke, kita jalan-jalan menyelusuri jejak-jejak Islam di Banjarmasin. Ikuti terus Mister Tukul jalan-jalan. Kita naik perahu ya. Yuk. Megi, kita sudah sampai di masjid pertama di Banjarmasin. Dari jauh aja udah kelihatan keindahannya, Mas. Pasti Iya, tuh. banyak kenangan-kenangan sejarah yang sangat mengesankan ya. Penasaran? Kita kesana. Yuk, langsung aja kita ke sana. Masjid Sultan Suryansyah adalah masjid tertua yang menjadi cikal bakal ribuan masjid di Banjarmasin. Masjid yang berdiri tahun 1526 ini merupakan saksi perjalanan Islam dan kerajaan Banjar di bumi Antasari. Setelah ditasbihkan menjadi raja pertama yang memeluk Islam, Sultan Suryansyah kemudian membangun sebuah masjid sebagai pusat ibadah sekaligus basis kegiatan kebudayaan. Bangunan yang mengadopsi gaya Demak ini mempunyai nilai filosofis yang tinggi. Oleh sebab itu, sebagian bangunan masih dijaga keasliannya sampai sekarang. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Saksikan Mister Tukul jalan-jalan sesaat lagi.
Nah, pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan, saya sudah ketemu dengan beliaunya, jadi Bapak Haji Muhammad Nur Yasin. Nur Yasin ini. Nah, kita tanya-tanya ini ya, awal dibangunnya masjid ini gimana ini? Alhamdulillah ini Masjid Sultan Suryansah yang didirikan oleh Kerajaan Banjar yang pertama. Itu Kanjeng Sultan Suryansah sendiri yang mendirikan pada tahun 1530 diperkirakan. Oh, kurang lebih 1530 ya. Dengar-dengar katanya masjid ini tuh dari Sultan Suryansah tuh yang pertama yang Iya, ini termasuk masjid yang paling tertua di Kalimantan. Nah, ini bagaimana nih pembangunannya, berapa lama ini menelan waktu ini? Ya kalau mungkin dulu ya Pak, Mas ya, kurang lebih sekitar 4 sampai 6 tahun. Ya. Dan memang nanti ada pesan-pesan filosofisnya. Oh, ada. Ya, terutama kalau kita nanti masuk ke dalam Mas ya. Di sana kan ada ukiran-ukiran dan ada nanti di tiang, kemudian juga ada pahatan-pahatan yang tertera di mimbar dan juga ada pahatan yang tertera di pintu masuk yang dibangun oleh Sultan Tamjidillah. Pak, kabarnya tiang-tiang ini katanya masih asli ya Pak ya? Kebetulan dari Sultan Suryansah dan Syekh Abdurrahman, yaitu Khatib Dayan yang membawa Islam ke Kalimantan Selatan, ya. Ini mengambil dari kayu ulin, sejenis kayu ulin. Maggie, Ya. rasanya saya penasaran kalau belum masuk ke dalam. Boleh Pak. izinkan? Monggo, pripun. Ini dalamnya nih Mas. Nah, ini Mas. Subhanallah, rasanya pemirsa Mister Tuko Jalan-Jalan sangat luar biasa sekali masjid ini ya. Ya, Ya. betul. Benar-benar nyaman, tenang. Ini ukiran yang saya katakan ada mengandung filosofis. Ini ya? Ya. Apa ini? Nah ini kan Mas ya, ada bunga, kemudian ada kipasnya, kemudian ada tali. Oh, ini ini bunga melambangkan Islam Mas. Bunga Melambangkan melambangkan Islam. Bahwa Islam itu indah, Islam itu bagus. Begitu orang masuk ke dalam agama Islam, ada menemukan satu keteduhan. Ini melambangkan ada kipasnya ini. Pas kesejukan. Kesejukan ya. Jadi Nah, keteduhan, iya. kesejukan. Jadi benar-benar nyaman, kenyamanan ya. Lalu ditambah lagi ada seulas tali Mas ya. Tali, Tali ya. ini melambangkan persatuan dan kesatuan umat Islam dari berbagai macam kalangan. Oh. Nah, Nah, kabarnya arsitektur Kubah ini mengadopsi gaya Demak. Ini iya, benar nggak? asli. Iya, Kebetulan iya. pendirinya adalah Syekh Abdurrahman Iya, iya. yang kebetulan dikirim oleh Sultan Trenggono ya ke Banjarmasin, yang mana Raja Banjarmasin saat itu minta bantuan ke Sultan Trenggono, dalam hal ini Fatahillah Sultan Trenggono, yang kebetulan Sultan Trenggono bukan menurunkan bantuan bala tentara, tapi menurunkan satu orang pintar. Ya istilah Jawa kan ada waskita itu Mas. Iya, iya. Nah itu diturunkan beliau. Dalam hal ini nama beliau itu ya Syekh Abdurrahman. Boleh. Pak, berarti ini masih ada unsur-unsur Demaknya dong Pak masjid? Yang jelas ada semuanya ada ini. Makanya untuk arsitekturnya itu sedemikian rupa, dan ini dipertahankan sampai sekarang.